Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece chapter 996 sudah aktif berkeliaran. Hal ini dikarenakan manga One Piece chapter 996 rilis lebih awal, di mana versi resminya akan rilis pada hari Jumat tanggal 20 November nanti. Manga One Piece chapter 996 mendapatkan judul Island of the Strongest, atau bahasa lokalisasinya adalah Pulau dari yang terkuat, dan sepertinya merujuk pada Pulau Onigashima yang saat ini berisikan orang-orang kuat dan akan bentrok satu sama lain. Manga One Piece chapter 996 mendapatkan jatah cover page, di mana menggambarkan Kurohige sang pengais rezeki digambarkan sedang menggosok gigi bersamaan dengan kuda Nil. Manga One Piece chapter 996 diawali dengan melanjutkan nasib tragis yang sedang dialami oleh Nami serta Usopp setelah nyawa mereka terancam dengan sundulan maut dari ulti Chuan pada manga One Piece chapter 995 lalu. Otama berhasil menyelamatkan Nami serta Usopp, kemudian pergi menjauh dari Pejuan dan ulti dengan menunggangi Komachio. Otama menjelaskan jika dirinya berhasil sampai di Pulau Onigashima berkat nebeng di kapal salah satu musuh. Namun tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kapal musuh yang dimaksud. Nami terlihat baik-baik saja, sedangkan Usopp terlihat mengenaskan. Meskipun dirinya masih sadarkan diri, namun dia kesulitan untuk berbicara dan terlihat terbata-bata. Tak berselang lama, Hihimaru, babon yang dijinakkan oleh Otama, muncul dan dia diperintahkan oleh Otama untuk menghadang pergerakan Pejuan yang mengejar Komachio. Otama memerintahkan Hihimaru untuk menghadang musuh setidaknya selama 3 menit. Namun Nami pesimis jika babon peliharaan milik Otama akan langsung kelepak-kelepak ketika berhadapan dengan ulti dan Pejuan nantinya. Mendengar perkataan dari Nami tersebut, Otama langsung berkata dengan lantang, "Jangan meremehkan kami, Kak. Kami datang ke tempat ini untuk bertarung sebagai seorang samurai." Yap, sangat aneh memang. Otama yang dapat nebeng dengan membawa babon dan anjingnya karena ukuran mereka yang sangat besar. Akan mustahil jika tak diketahui oleh musuh. Apakah kapal yang ditumpangi oleh Otama adalah kapal Kroco Kaido yang memakan buah iblis Smile? Masih mencurigakan memang. Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan pertarungan antara kelompok Sasaki dengan Yamete. Yamete tak dapat leluasa bertarung karena harus menangkis semua peluru yang mengarah pada Momonomesum serta Shinobu. Di sela-sela pertarungan, Shinobu bertanya pada Yamete, "Jika kau adalah seorang samurai, maka cepatlah buat keputusan. Bawa pergi Momonomesum sama dan tinggalkan aku sendiri." Yamato menjawab pertanyaan Shinobu dengan lugas. Kozuki Oden tak akan pernah melakukan hal senonoh seperti itu. Melihat pasukan tempurnya mulai tumbang satu persatu, akhirnya Sasaki turun gunung dan bersiap melawan Yamete dengan tangannya sendiri. Sasaki pun langsung mengeluarkan pedangnya. Melihat Sasaki yang bersiap untuk bertarung, tiba-tiba Yamete mulai berubah. Giginya menjadi tajam, dan geraman disertai desahan pun keluar dari mulutnya. Sasaki yang melihat perubahan Yamete dengan kedua mata kakinya sendiri langsung merasa kaget dan syok. Ya, baru melihat kemolekan tubuh Yamato selama 19 detik, tiba-tiba Franky datang dan mengganggu suasana di sana. Franky tak sendirian, di belakangnya terlihat Hacha yang masih mengejar General Franky. Hacha menyerang secara membabi buta sehingga membuat lantai tempat mereka berpijak runtuh. Yamete mengambil kesempatan emas ini dan menggendong Momo serta Shinobu pergi menjauhi Sasaki. Yamato pun menyerahkan Sasaki pada Franky karena dia diperintahkan oleh Luffy untuk melindungi si bocah mesum serta Shinobu. Di tengah-tengah pendaratannya, dia sempat mengeluarkan salah satu tekniknya yang bernama Narikabura. Yamato dengan jurus tersebut mampu mengeluarkan shockwave dari Kanabonya. Serangan tersebut mengenai Hacha dan langsung membuatnya rebahan. Lalu Yamete mengatakan sesuatu pada Momonomesum. Jika dirinya harus tetap hidup, kaulah orang yang akan membawa dunia ini pada fajar yang sesungguhnya. Apakah Momo adalah fajar yang ditunggu dan diramalkan oleh Kozuki Toki? Sepertinya tidak. Si fajar tetaplah tokoh utamanya, yaitu Monkey D. Luffy. Yap, jika kita mengacu pada perkataan Kozuki Oden di manga One Piece chapter 972, di mana Oden mengatakan jika ia harus membuka Wano Kuni untuk menyambut si fajar. Sehingga Momo bukanlah daun yang dimaksud di dalam jurnal milik Kozuki Oden. Shin kemudian berpindah ke basement 2 kastil milik Kaido. Akhirnya sosok yang selama ini AFK dimunculkan lagi oleh Odading Sensei. Trafalgar Law terlihat mengalahkan beberapa kroco milik Kaido, dan Law terlihat berhasil menemukan Poneglyph. Namun ternyata Poneglyph yang ditemukan oleh Law bukanlah Road Poneglyph. Law kemudian mengingat percakapannya dengan Nico Robin. Law mengatakan nama aslinya Trafalgar di Waterloo pada Nico Robin, karena Law berpikir jika Robin mengetahui mengenai rahasia tentang bangsat D.
Akan tetapi, Robin mengatakan jika dirinya juga tak mengetahui arti dari kata di yang ditanyakan oleh Lau. Namun, dia juga sangat ingin mengetahui rahasia tersebut. Robin pun mengatakan jika cara satu-satunya untuk mengetahui rahasia tersebut adalah dengan mengumpulkan keempat road poneglyph, dan itu artinya mereka harus mengalahkan para Yonko. Lau kemudian berdiri di hadapan poneglyph tersebut sambil mengatakan perkataan Corazon yang menyebutkan jika Di adalah musuh alami para dewa. Lau menggumam jika dia sangat ingin mengetahui kebenaran dari takdir buruknya tersebut. Shin kemudian berpindah ke lantai 3 kastil milik Kaido. Selain Lau, akhirnya Kid dan Killer yang sudah lama AFK pun dimunculkan. Kid dan Killer berlari menuju ke rooftop Onigashima. Kid memulung semua rongsokan besi yang ada di seluruh kastil milik Kaido dan menempelkannya di lengannya. Kid bertanya pada Killer apakah ini terlalu berlebihan. Killer pun menjawab jika mereka akan melawan bajak laut terkuat di dunia saat ini. Jadi tak masalah jika persiapannya terlalu Shin kemudian kembali berpindah ke panggung utama kastil milik Kaido, tempat Queen mengadakan lomba 17-an. Semua orang terkejut ketika melihat Big Mom tiba-tiba muncul dan melayang di atas mereka. Big Mom yang melihat orang-orang ketakutan lantas berbicara jika dia tak ada urusan di tempat ini. Dia hanya memiliki urusan dengan Kaido di rooftop Onigashima. Keadaan di rooftop Onigashima sendiri masih melanjutkan pertarungan antara Akazanen melawan Kaido. Kaido berhasil memojokkan Akazanen. Seluruh Akazaya berhasil dipentung oleh Kaido menggunakan Kanabonya. Meskipun berlumuran darah, Akazanen tetap melanjutkan pertarungan tersebut. Manga One Piece chapter 996 diakhiri dengan memperlihatkan posisi Luffy, Sanji, dan Jinbe yang saat ini berada di lantai 2 kastil milik Kaido. Mereka bertiga hampir sampai pada tangga yang menuju ke lantai 3. Namun tiba-tiba Sanji mendengar suara wanita yang berasal dari lantai ketiga. Wanita tersebut kemudian mendesah sambil menyanyikan lagu Yoi de Eanaika. Seseorang menarik kimono wanita tersebut hingga melorot ke bawah. Apakah wanita tersebut adalah Black Maria? Jika benar Black Maria, kita akan bisa melihat buah jumbo segar yang sepertinya memang sudah siap untuk dipetik, milik dari Mami Gangdoli cabang Onigashima tersebut. Sanji yang melihatnya langsung shock dan terkulai lemas. Benar-benar ending yang sangat mengencrotkan untuk Sanji pada Manga One Piece chapter 996 ini. Dan bersyukurlah para opler-opler karena Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk Manga One Piece chapter 996. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.